Udah nyala. Udah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Yang masih dalam suasana Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang kita bahas tentang Anies Baswedan ya, yang nggak punya kendaraan politik tapi diharapkan bisa jadi presiden. Tuh bagaimana caranya? Nggak mungkin kan didukung Partai Gerindra, yang pasti dukung nyalonkan siapa? Prabowo ya. Prabowo nggak mungkin juga didukung sama PDIP yang punya Puan Maharani ya kan, atau PDIP. Terus siapa lagi? Ya nggak mungkin lagi didukung oleh PKB yang nyalonkan mungkin Muhaimin Iskandar ya. Paling kemungkinan dia dicalonkan oleh Partai Demokrat ya, kalau Demokrat ngelamar ya. Kalau atau ini Nasdem ya, Nasdem. Jadi ini persoalannya di situ tuh, karena ada presidensial threshold yang 20%, kan harus didukung 20% suara tuh perolehan kursi di parlemen, atau 25% suara kan untuk calon presiden yang bisa sah untuk calon presiden menurut KPU. Kalau nggak ada syarat 20% itu ya, meskipun Anies itu menarik ya nggak bisa lolos ya kan. Nah, makanya 20% threshold itulah yang sekarang diperjuangkan di MK itu, karena dia semacam menghalang-halangi orang untuk maju jadi calon presiden ya. Tapi kelihatannya Mahkamah Konstitusi nggak akan, atau akan menolak itu ide 0%, dan tetap akan yang berlaku 20% suara presidential threshold itu. Nah, jadi kemungkinan siap-siap kecewa ya, orang nggak bisa menyaksikan 2024 itu Anies bisa jadi capres ya, kalau memang dia betul-betul nggak ada yang mendekati dan memberikan satu kebaikan untuk menjadikan dia itu kader partai. Tapi kemungkinan tetap ada ya, seperti dulu Pak Jokowi itu kan nggak punya partai, dibawa oleh Prabowo dari Solo, wali kota Solo, ke Jakarta, dikasih baju kartu tanda Partai Gerindra, terus jadi dia jadi gubernur didukung sama Prabowo. Ahok juga gitu, nggak punya partai kan, dikasih kartu anggota sama jaket Gerindra, jadi wakilnya Pak Jokowi. Dalam kampanye Pak Jokowi, Pak Prabowo ngomong, sebelah kanannya Pak Jokowi, sebelah kirinya Ahok, pakai baju yang kotak-kotak itu kan, dua-duanya kader atau didukung Partai Gerindra. Jadi itu anggota jadi gubernur DKI. Siapa itu? Jokowi dan Ahok ya. Jadi nggak punya partai bisa jadi gubernur. Terus habis itu Pak Jokowi dipinang sama PDIP, dikasih jaket sama kartu anggota PDIP untuk nyalonkan jadi presiden, meninggalkan Gerindra dan berkhianat ya pada Prabowo yang pernah membesarkan dia. Akhirnya dalam periode kedua bertarung itu kan, Prabowo dengan Jokowi yang sudah didukung PDIP. Prabowo kalah ya, padahal waktu jadi gubernur Pak Jokowi itu didukung dana besar-besaran dari Hasyim Joyo Hadikusumo kan,
1 miliar, terus 6 miliar, terus 19 miliar, itu kata Hasyim, untuk mendukung Jokowi jadi gubernur. Alasannya kok bolak-balik ke kantor Hasyim karena nggak punya duit, kata Jokowi, makanya dikasih duit tuh. Malah apa namanya itu, Hasyim Joyohadikusumo yang adik kandung Prabowo itu yang buka rekening Jakarta Ahok, Jokowi Ahok maksudnya, rekening Jokowi Ahok dengan nominal pertama 1 miliar, kata Hasyim. Jadi mereka betul-betul didukung awalnya itu jadi gubernur dan wakil gubernur itu Jokowi Ahok itu oleh Prabowo, oleh Hasyim, oleh Gerindra, meskipun akhirnya menempuh jalan sendiri dan membuat kecewa Prabowo gitu ya. Yang nanti Prabowo kembali mengecewakan orang lain juga, sama dengan dia dikecewakan sama Jokowi. Nah, jadi kalau lihat fakta itu, seperti Ridwan Kamil yang nggak punya partai dikasih partai atau dikasih tanda kartu anggota sama jaket Nasdem, itu jadi gubernur Jawa Barat didukung Nasdem. Nah, kalau lihat pengalaman itu, maka kemungkinan Anies ada peluang untuk didukung oleh partai-partai tengah ya. Partai tengah itu seperti Nasdem, Nasional Demokratnya Surya Paloh, terus juga dikasih dukungan dari partai PKS ya kan, atau partai Demokrat yang mungkin kemungkinan kalau dilamar atau ditawari oleh partai Nasdem, kemungkinan capresnya itu Anies kan gitu kalau menurut pengamat. Wakilnya ya Jenderal Andika ya kan, karena ada ikatan-ikatan primordial si Surya Paloh itu dengan ABRI kan, dia pendiri Forum Komunikasi Putra Putri ABRI kan, FKBPI Surya Paloh itu. Jadi kemungkinan itu, atau kalau Demokrat itu Demokrat kemungkinan Anies dengan AHY juga militer juga kan, kemungkinan begitu. Jadi kemungkinan selalu ada, tapi persoalannya harus berjuang ya, harus berjuang. Ya udah sekedar itu ya, review hari Kamis ini untuk Sobat Ojo Lali, barangkali bisa menambah wawasan atau menyegarkan wawasan. Itu bukan omongan saya, itu omongan pengamat yang saya rangkum. Sudah gitu aja. Selamat liburan ya, selamat liburan. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.